Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang eh, konsep animasi dan akan mempraktekkan pada teman-teman bahwa eh, ada 3 konsep animasi yang perlu kita ketahui di dalam pembuatan animasi di Macromedia Flash 8 ataupun di Adobe Flash Professional CS6. Nah, untuk video kali ini akan saya berikan tutorialnya berkenaan dengan konsep animasi. Yang pertama itu adalah tentang konsep animasi yang pertama, yaitu frame by frame. Yang kedua adalah tentang shape tween. Yang ketiga adalah tentang motion tween. Baik, untuk memulainya saya di sini memakai Adobe Flash Professional CS6. Nah, untuk itu saya akan memilih di Action Script yang 2.0 ya. Saya pakai Action Script 2.0, dan untuk script ini nanti bisa juga dipakai di Macromedia Flash 8. Oke, untuk di awal saya akan memberikan sedikit penjelasan bahwa di sini di tampilan ini adalah tampilan dokumen untuk tempat kerja kita, dan saya akan membuat dokumen ini terlihat lebih besar. Saya di sini saya buat 800 untuk di ukuran size-nya, dan di sini saya buat 600, enter, dan saya sudah memiliki lembar dokumen yang mana nanti dokumen ini adalah tempat saya untuk membuat sebuah animasi. Dalam hal ini yang kita bahas adalah tentang konsep animasi. Baik, untuk yang pertama, konsep animasi yang akan kita bahas adalah frame by frame. Nah, untuk konsep animasi frame by frame ini akan terlihat silakan diperhatikan pada layar, pada bagian timeline. Di situ ada layar 1. Di sini adalah di sini juga ada frame. Nah, disinilah tempat kita untuk membuat proses animasi yang nantinya akan kita bahas, yaitu frame by frame untuk yang pertama ini. Baik, langsung saja. Untuk frame by frame ini saya akan contohkan pergerakan karakter ataupun pergerakan objek, sehingga nanti objek yang akan saya buat di sini nantinya akan bergerak dengan konsep frame by frame. Baik, saya akan mulai dengan semisalnya saya di sini punya saya akan membuat objek lingkaran. Karena di sini ada di bagian rectangle tools, situ ada titik hitam di sudut ini, saya klik ya. Di sini ada oval tool, terus saya buat objeknya di sini. Ya, di sini garis pinggir. Untuk garis pinggir ini, bagian ini akan saya hilangkan, tidak mau saya munculkan. Untuk warnanya adalah hitam, atau bisa kita pilih yang warna gradasi seperti ini. Oke, coba saya akan buat di sini misalkan lingkaran. Oke, saya sudah mendapat objek. Kita kembalikan ke selection tool. Saya sudah mendapatkan objek ini ya. Mungkin langsung saja untuk action di bagian timeline-nya, khususnya pada bagian frame, saya akan langsung membuat konsep animasi yang pertama, yaitu frame by frame. Oke, untuk frame by frame ini sangat simple sekali, tetapi konsep untuk frame by frame ini memang sedikit membutuhkan waktu yang relatif lama, karena gerakan dari animasinya itu merunut kepada frame yang kita gerakkan di setiap framenya. Contoh, di frame yang pertama ini, letak dari objek saya berada di sini. Oke, saya ulangi.
letak pada objek frame yang saya objek yang setelah saya buat ini berada di frame yang pertama. Nah, saya akan melangkah ke frame yang kedua di bagian ini untuk menambah frame di frame yang kedua ini dengan cara klik kanan. Ya, klik kanan, di sini ada insert keyframe. Nah, di sini ada insert frame, insert keyframe, dan insert blank keyframe. Nah, untuk insert frame ini adalah menambah frame di bagian frame berikutnya. Menambah frame di bagian berikutnya, otomatis frame pertama dan frame berikutnya itu objeknya sama, dan ketika dirubah atau digerakkan di frame yang pertama, maka di frame yang berikutnya itu juga akan bergerak sesuai dengan di frame yang pertama. Untuk yang kedua, di sini ada insert keyframe. Jika kita memilih insert keyframe, maka di insert di frame yang telah kita buat, frame yang baru yang telah kita buat itu, kita bisa merubah gerak ataupun merubah objek yang kita buat di frame yang telah kita buat tadi. Dan ketika kita rubah framenya, maka di frame yang pertama tadi objeknya tetap seperti yang pertama tadi. Jika kita memilih insert blank keyframe, adalah menambah, ya saya coba pilih menambah keyframe tetapi tanpa ada objek satupun yang mengikuti di frame sebelumnya, seperti ini. Nah, baik, setelah kita kembali ke pokok bahasan tadi, frame by frame. Saya klik kanan di frame yang kedua, saya insert keyframe. Insert keyframe berarti akan menduplikat frame yang pertama. Oke, ini frame yang pertama dan ini frame yang kedua. Nah, di sini akan saya rubah gerakan lingkaran ini ke atas. Oke, seperti ini. Dan saya akan membuat gerakan sampai ke frame berikutnya, ke frame yang ke-20. Misalkan ini frame yang kedua, yang ketiga, insert keyframe, saya gerakkan ke atas lagi sedikit. Yang keempat, terus seperti itu. Lakukan gerakan-gerakan ke atas. Oke, seperti ini. Terus di frame yang ke-6, saya melakukan gerakan ke bawah untuk objeknya. Terus seperti ini. Oke. Frame yang ke-10 ke atas lagi. Terus ke atas ini. Ya, lakukan pergerakan-pergerakan tergantung kita mau gerakannya di arah mana. Oke, seperti ini. Memang dalam pembuatan konsep frame by frame ini memang tergolong cukup lama dan harus detail ya. Oke, baik. Saya sudah memiliki frame ada 20 ya. 1 sampai 20 frame. Yang semuanya terisi dengan satu objek yang sama. Tetapi perbedaannya adalah setiap frame ini memiliki letak objek yang berbeda-beda. Contoh, saya klik di frame yang pertama, letaknya di situ. Perhatikan pada bagian dokumen kerja ini. Oke, ini frame yang pertama, frame kedua, frame ketiga, dan ini frame yang ke-20. Oke, saya akan jalankan di bagian timelinenya seperti ini. Nah, terjadi pergerakan di sini. Nah, oke, seperti itu. Ketika saya Ctrl Enter, saya akan melihat dan menjalankan untuk melihat SWF-nya. Saya tekan pada keyboard, Ctrl Enter. Oke, maka akan terjadi animasi pergerakan di konsep yang pertama, yaitu frame by frame. Oke, seperti itu. Oke,
seperti itu. Baik, berikutnya yang kedua, kita akan lanjut ke bagian konsep animasi yang kedua, yaitu shape twin. Kita pilih file, new, pilih action script 2.0, width-nya kita pilih 800, height-nya kita buat 600, dan enter atau oke. Oke, baik. Sini saya akan buat tutorial bagaimana cara membuat konsep animasi yang ketiga, yaitu shape twin. Ya, saya akan buat perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk dari angka 1, 2 sampai 3 dan balik lagi ke angka 1. Oke, saya pakai text tool dan saya klik di sini. Untuk text tool ini, teksnya bisa diperbesar di bagian karakter. Di sini ada size, saya pilih 250, dan fontnya bisa dirubah di bagian ini. Oke, saya pilih di sini, saya klik angka 1, dan ini akan saya jadikan perubahan bentuk nantinya angka 1 menjadi angka 2, 3, dan kembali lagi ke angka 1. Baik, langsung saja saya perlihatkan bagaimana cara membuat konsep animasi yang kedua ini, yaitu shape twin. Saya pilih di klik kanan di frame yang kelima, insert keyframe, frame ke-20, insert keyframe, 25, insert keyframe, 40, insert keyframe, 45, insert keyframe. Selanjutnya di bagian ini di frame ke-60, insert keyframe, dan di sini di 65, insert keyframe. Nah, untuk perubahan bentuk ini di dalam di bagian angka ini masih objeknya, yaitu teks, ya, objeknya masih teks. Nah, untuk shape twin objeknya itu harus berupa grafik, ya, gambar, bukan berupa teks objeknya. Oleh karena itu, teks ini akan saya jadikan akan saya break apart agar dia menjadi formatnya adalah gambar. Oke, baik, saya klik kanan, break apart bagian angka 1, yang kedua di sini bagian ini frame kelima tadi, break apart di bagian frame yang ke-20, saya rubah dari angka 1 sampai menjadi angka 2 di bagian ini. Saya blok saja, di sini saya buat angka 2. Di sini juga saya buat angka 2 di frame ke-25, dan frame yang ke-20 saya klik kanan, break apart. Yang ke-25 juga klik kanan, break apart. Yang ke-40, frame ke-40 saya klik 2 kali di sini, dan saya akan buat dia menjadi angka 3. 45 juga angka 3, dan di 40 ini kan belum menjadi objek gambar seperti ini, ya. Oke, jadi di frame ke-40 saya klik kanan, break apart. 45 klik kanan, break apart, dan 60 itu kembali lagi dari angka 3 kembali ke angka 1, klik kanan, break apart, dan di sini 65 klik kanan, break apart. Nah, ini angka 1 di frame yang pertama. Kalau saya jalankan, belum saya masukkan konsep animasi yang kedua, yaitu shape twin, akan terjadi seperti ini. Lihat. Nah, yang kita inginkan adalah perubahan bentuk secara halus. Itu akan terjadi apabila di bagian frame-nya ini kita buat jadi shape twin. Contoh, di frame ke-5 sampai frame ke-19 saya klik kanan, create shape twin. Frame 25 sampai frame 39 saya klik kanan, shape twin. 45 sampai 59 saya klik kanan, shape twin. Maka terjadi perubahan bila saya jalankan dari frame pertama sampai 65 akan seperti ini. Oke, saya coba Ctrl Enter, maka hasilnya akan seperti ini.
Oke. Nah, baik, itu adalah penjelasan di konsep animasi yang kedua, yaitu shape tween. Baik, yang terakhir, yang ketiga, konsep animasi yang ketiga, saya akan buat konsep animasi yang ketiga itu adalah motion tween. Ya, kita seperti biasa, kita pilih buat T0, sensitifnya di sini 800 dan di sini 600. Saya pilih oke. Dan kita akan mempraktekkan langsung konsep animasi yang ketiga, yaitu motion tween. Nah, ada sedikit kesamaan antara frame by frame, ya, antara frame by frame dan konsep frame by frame dan konsep motion tween. Terjadi di sini akan saya gerakkan gambar lingkaran. Saya akan buat dulu karakternya atau objeknya, lingkaran di sini, bagian ini. Oke. Nah, saya akan gerakkan lingkaran ini di dalam dokumen kita. Nah, kalau frame by frame, konsepnya seperti ini. Nah, sedangkan motion tween, kita akan coba membuat konsep yang berbeda, yaitu motion tween. Langsung saja saya praktekkan di frame yang ke-15, insert keyframe, frame ke-35, insert keyframe, frame ke-50, insert keyframe, frame 70, 65, insert keyframe, dan frame ke-100, insert keyframe. Nah, di bagian ini akan kita masukkan animasi yang namanya adalah motion tween. Itu kalau di bagian Macromedia Flash 8. Tapi kalau yang di Adobe Flash CS6, saya akan memakai yaitu Create Classic Tween. Oke, coba saya akan langsung buat saja Create Classic Tween. Oke, ini di frame awal. Di frame ke-15, saya akan pindahkan objeknya ke sini. Sini Create Classic Tween. Di frame ke-35, objeknya saya letakkan di sini. Create Classic Tween di bagian sini. Frame ke-50 saya letakkan di sini lagi. Create Classic Tween di bagian frame ini. Dan frame ke-65 saya letakkan di sini. Saya create Classic Tween di bagian ini, dan frame 100 tetap kembali di seperti di frame yang pertama. Kalau saya jalankan dari frame pertama ke frame ke 100 akan seperti ini pergerakannya. Konsep ini hampir sama dengan frame by frame, tapi ini lebih terlihat lebih halus lagi untuk konsep di bagian Classic Tween ataupun Motion Tween. Wah, kalau saya Ctrl Enter, hasilnya akan seperti ini. Oke, baik, seperti itu penjelasan untuk video kali ini di konsep animasi. Oke, saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.